Halo semua, selamat datang di video kelompok kami, video presentasi mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Kita langsung saja untuk pengenalan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri. Ada Claire Julistia Pangau, ada Gabriela T, ada Tiara Sandar, ada Asti Tiara Kariso, ya. Jadi pada saat ini kita masuk ke dalam materi laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD adalah suatu produk akhir dari proses akuntansi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Tujuan umum LKPD ada 3, yaitu menyajikan informasi mengenai laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan atau sumber daya. Yang kedua, mempunyai peranan prediktif dan prospektif serta menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan serta risiko ketidakpastian yang terkait. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran. Tujuan khusus LKPD. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya, ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggara kegiatan pemerintah. Yang ketujuh, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Kemudian, indikator kualitas LKPD. LKPD mempunyai karakteristik kualitatif, di mana karakteristik kualitatif tersebut merupakan ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Jadi ada 4 karakteristik LKPD. Yang pertama, relevan, kedua, andal, ketiga, dapat dibandingkan, dan keempat, dapat dipahami. Ya, jadi laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu informasi yang memungkinkan manfaat umpan balik. Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat pengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Kemudian memiliki manfaat prediktif. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian di masa sekarang. Kemudian tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang terakhir yaitu lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin
yaitu mencangkup seluruh informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Karakteristik informasi yang andal yaitu yang pertama, penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Kemudian kedua, dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga, netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Kemudian dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Kemudian dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas laporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. LKPD dihasilkan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan disiapkan oleh PKK SKPD dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan SKPD ini dilampiri dengan surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian inter yang memadai dan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan laporan keuangan SKPD tersebut, PPKD menyusun LKPD dengan cara menggabungkan seluruh laporan keuangan SKPD. Jadi, laporan tersebut disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya, paling lambat setelah 3 bulan kemudian setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah menyerahkan LKPD unaudited kepada BPK RI untuk dilaksanakan pemeriksaan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan surat pernyataan dari kepala daerah
yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian pintar yang memadai dan standar akuntansi pemerintah. Jadi, laporan keuangan pemerintah daerah atau Pemda ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, kemudian laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk contoh laporan keuangan pemerintah daerah, di sini kami mengambil contoh yaitu laporan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jadi di sini ada laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2021. Bisa di-pause jika ingin dilihat. Kemudian ada juga laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan operasional untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 bisa di-pause. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas untuk periode yang sama juga. Ada laporan neraca per 31 Desember 2021 dan 2020. Kemudian ada juga laporan arus kas untuk periode yang sama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Clary Julistia Pangau akan membawakan materi presentasi tentang aktiva tetap. Definisi dari aktiva tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah merupakan aktiva berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Pengelompokan aktiva tetap berdasarkan sudut substansi, ada aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Dan ada juga aktiva yang tidak berwujud seperti goodwill, copyright, hak cipta, dan lain-lain. Berdasarkan sudut disusutkan atau tidak, ada aktiva tetap yang disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin, inventaris, jalan, dan lain-lain. Ada juga aktiva yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Jenis aktiva. Ada 2 jenis aktiva tetap, yaitu yang pertama, aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud ialah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik. Aktiva tetap berwujud adalah aset yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva atau aset tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai. Beberapa contoh dari jenis ini adalah gedung dan bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Dan yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik, meski begitu mempunyai manfaat yang besar bagi perusahaan yang dinyatakan ke dalam bentuk jaminan tertentu, misalnya seperti hak cipta, hak monopoli, hak paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Aktiva atau aset tetap tak berwujud biasanya berbentuk hak-hak usaha
yang dimiliki perusahaan antara lain. Beberapa contoh dari jenis ini adalah lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Karakteristik aktiva tetap. Menurut Jerry J. Wegan, karakteristik aset tetap yaitu adalah memiliki bentuk fisik atau bentuk dan ukuran yang jelas, digunakan dalam kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen. Sedangkan menurut Sumarso, karakteristik aktiva tetap adalah sebagai berikut: masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan nilainya cukup besar. Perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap diperoleh dari pembelian tunai, pembelian angsuran, ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset tetap yang lain, diperoleh dari hadiah atau donasi, dan yang terakhir aktiva yang dibuat sendiri. Kita masuk ke contoh. Ilustrasi yang pertama, pada tahun 2015 SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan selesai dalam 1 tahun 2015. Nilai kontrak bangunan pasar adalah 5 miliar. Pada bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya, pembangunan gedung pasar tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun 2015. Pada tanggal 24 Desember 2015, dilakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Panitia pemeriksa barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80%. Dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2015. Pada tanggal 27 Desember 2015, PPKD membayar kontraktor secara langsung sebesar 4 miliar. Jurnal yang dibuat oleh SKPD ABC untuk mengakui konstruksi dalam pekerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Berikut merupakan jurnalnya. Pada tanggal 24 Desember tahun 2015, konstruksi dalam pengerjaan gedung pasar sebesar 4 miliar pada debit, dan utang belanja modal gedung dan bangunan sebesar 4 miliar pada kredit, dan tanggal 27 Desember tahun 2015, utang belanja modal gedung dan bangunan sebesar 4 miliar pada debit, dan RKPPKD sebesar 4 miliar pada kredit. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar 4 miliar pada debit, dan perubahan sal sebesar 4 miliar pada kredit. Ilustrasi yang kedua, SKPD ABC membangun stadion dengan 2 tahapan yang terpisah untuk tahun 2015 dan tahun 2016. Pada tanggal 10 November tahun 2015, dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai 5 miliar rupiah ke kontraktor A yang ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan yang telah ditandatangani oleh pemeriksa hasil pekerjaan. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2016 oleh kontraktor B, dan pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar 10 miliar rupiah melalui mekanisme secara langsung pada tanggal 20 Desember tahun 2016. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Astiti Rekariso dengan NIM 200611040447. Di sini saya akan membawakan materi tentang piutang. Yang pertama, definisi piutang. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Buletin Teknis SAP nomor 2 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atau bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Selanjutnya kita masuk dalam piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih. Definisi:
Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seorang atau koperasi atau entitas lain. Dan yang kedua, nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas dari piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan sebagai melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Selanjutnya, klasifikasi pungutan. Yang pertama, piutang pajak daerah pemerintah provinsi. Yang kedua, piutang pajak daerah pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, piutang retribusi. Yang keempat, piutang pendapatan asli daerah lainnya. Selanjutnya, pengakuan piutang. Yang pertama, diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah. Yang kedua, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Yang ketiga, belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Pengukuran piutang. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum, unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya, piutang ini terjadi karena pendapatan. Dan yang ketiga, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. Yang kedua, penyisihan piutang. Definisi, penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seorang atau korporasi atau entitas lain. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kualitas piutang lancar. Yang kedua, kualitas piutang kurang lancar. Yang ketiga, kualitas piutang diragukan. Dan yang keempat, kualitas piutang macet. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kualitas lancar jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan. Dan yang kedua, kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan. Yang ketiga, kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan. Dan yang keempat, kualitas macet jika umur piutang lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, peran daerah dalam akuntansi untuk piutang. Yang pertama, pihak terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah pejabat perusahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD yang memiliki tugas sebagai berikut. A. Mencatat transaksi atau kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang belum diterima pembayarannya ke buku jurnal. Dan B. Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang kedua, dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD. Yang pertama, surat ketetapan pajak daerah. Yang kedua, surat ketetapan retribusi daerah. Yang ketiga, bukti memorial. Dan yang keempat, dokumen lain yang dipersamakan. Yang ketiga, sistem dan prosedur pencatatan akuntansi. Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada SKPD adalah A. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya pada saat penyusunan laporan keuangan PPK SKPD, melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan pendapatan LO yang belum diterima pembayarannya terhadap SKP-R daerah yang belum dibayar tersebut. PPK SKPD mencatat pengakuan pendapatan LO dan piutang sebagai jurnal penyesuaian.
Berikutnya persediaan yang akan dibahas oleh saya, Gabriela T. Pengertian dari persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu dalam persediaan yaitu yang pertama adalah metode pengakuan beban persediaan yang terdiri dari pendekatan aset dan pendekatan beban. Yang kedua adalah metode sistem pencatatan persediaan yang terdiri dari metode perpetual dan metode periodik. Yang ketiga adalah metode pengukuran persediaan yang terdiri dari metode masuk pertama keluar pertama, metode rata-rata tertimbang, dan metode harga pembelian terakhir. Yang pertama adalah pengakuan persediaan. Persediaan diakui saat yang pertama potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, telah diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Berikutnya adalah ilustrasi pengakuan dari persediaan. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah Rp50.000 per rim dan harga spidol adalah Rp100.000 per pak. Selama bulan Februari 2015 digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Februari 2015, jurnal yang pertama adalah persediaan alat tulis kantor pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.250.000. Dan yang kedua adalah belanja alat tulis kantor pada perubahan sal sebesar Rp1.250.000. Berikutnya pengakuan beban persediaan. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan. Yang pertama pendekatan aset dan kedua pendekatan beban. Yang pertama pendekatan aset. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD ABC membeli persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk sekretariat. Harga kertas HVS adalah Rp50.000 per rim dan spidol Rp100.000 per pak. Pada tanggal 20 Februari 2015, SKPD ABC menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Jurnal yang akan dibuat oleh fungsi akuntansi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2015 dicatat persediaan alat tulis kantor pada kas bendahara pengeluaran sebesar Rp1.250.000 dan pada tanggal 15 Februari 2015 dicatat belanja persediaan alat tulis kantor pada perubahan sal sebesar Rp1.250.000. Yang kedua adalah pendekatan beban. Pada tanggal 1 Februari 2015, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk kegiatan pelatihan akuntansi akrual. Harga kertas HVS adalah Rp50.000 per rim dan harga spidol Rp100.000 per pak. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2015, jurnal yang pertama adalah beban persediaan alat tulis kantor pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.250.000 dan jurnal yang kedua adalah belanja alat tulis kantor pada perubahan sal sebesar Rp1.250.000. Berikutnya sistem pencatatan persediaan. Terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode perpetual. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Yang kedua adalah metode periodik, yaitu metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung SKPD. Ilustrasi pada tanggal 1 Desember 2015, Dinas Kesehatan Kota Jaya membeli obat-obatan senilai Rp30 juta. Pada tanggal 18 Desember 2015 terjadi pemakaian obat-obatan senilai Rp10 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan stok opname obat-obatan dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai Rp20 juta yang dimilikinya. Buatlah jurnal dengan menggunakan metode perpetual dan metode periodik untuk mencatat persediaan obat-obatan tersebut. Yang pertama, metode perpetual. Pada tanggal 1 Desember 2015 dicatat persediaan bahan obat-obatan pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp30 juta dan belanja persediaan bahan obat-obatan pada perubahan sal sebesar Rp30 juta. Dan pada tanggal 18 Desember 2015 dicatat beban persediaan bahan obat-obatan pada persediaan bahan obat-obatan sebesar Rp10 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat no entry atau tidak ada catatan sama sekali. Yang kedua, metode periodik. Pada tanggal 1 Desember 2015 dicatat persediaan bahan obat-obatan pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp30 juta
dan belanja persediaan bahan obat-obatan pada perubahan SAL sebesar Rp30 juta. Pada 18 Desember 2015 tidak ada jurnal, dan pada 31 Desember 2015 dicatat beban persediaan bahan obat-obatan pada persediaan bahan obat-obatan sebesar Rp10 juta. Berikutnya adalah pengukuran. 3 alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Yang pertama, biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Ilustrasi, pada tanggal 1 Februari, Dinas membeli obat-obatan senilai Rp100 juta. Dari pembelian tersebut terdapat biaya lelang sebesar Rp2 juta. Fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar biaya perolehan sama dengan pembelian tambah biaya lelang, di mana pembelian adalah Rp100 juta dan biaya lelang adalah Rp2 juta, maka hasilnya adalah Rp102 juta. Yang kedua, harga pokok produksi. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dari biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Ilustrasinya, Dinas Kehutanan Kota Jaya memproduksi minyak kayu putih sendiri. Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai Rp75 juta, gaji para pekerja sebesar Rp25 juta, serta biaya overhead senilai Rp5 juta. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi untuk mencatat nilai persediaan sebesar nilai persediaan sama dengan biaya langsung atau biaya variabel tambah biaya tidak langsung atau biaya tetap. Persediaan sama dengan Rp75 juta ditambah Rp25 juta ditambah Rp5 juta, hasilnya adalah Rp105 juta. Yang ketiga, nilai wajar. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Ilustrasinya, Dinas Pertanian Kota Jaya menerima donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk per ton adalah Rp1 juta. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan pupuk sebesar 1.000 ton kali Rp1 juta atau sama dengan Rp1 miliar. Berikutnya adalah penilaian. Ilustrasi berikut adalah data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kota Jaya. Pertama, metode masuk pertama keluar pertama, sistem pencatatan periodik. Dengan metode masuk pertama keluar pertama ini, 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa dihitung mulai dari harga pembelian terakhir. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah kita menggunakan rumus beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang dengan persediaan akhir. Beban persediaan sama dengan 0, di mana 0 ini adalah persediaan awalnya, ditambah dengan 100 kali 100.000, ditambah dengan 200 kali 150.000, dan ditambah dengan 300 kali 200.000, dan dikurang dengan persediaan akhir yaitu 67.500.000, dan kita mendapatkan hasil 32.500.000. Berikutnya kita akan menggunakan sistem pencatatan perpetual, bisa dilihat pada gambar ini. Jadi nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 67.500.000 dan beban persediaannya adalah 32.500.000, di mana 32.500.000 ini didapat dari 17.500.000 ditambah dengan 15 juta. Berikutnya metode rata-rata tertimbang dengan menggunakan sistem pencatatan periodik. Bisa dilihat pada gambar ini. Kita akan menghitung biaya rata-rata persediaan per unit, di mana Rp100 juta dibagi dengan 600 dus, maka hasilnya Rp166.666,67. Berikutnya nilai persediaan dengan rumus biaya rata-rata per unit dikali persediaan akhir, yaitu Rp166.666,67 dikali dengan 350 unit, maka kita mendapat hasilnya Rp58.333.333,33 rupiah. Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah
Untuk rumusnya, beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, di mana persediaan awal adalah 0, pembelian 100 juta, dan persediaan akhir adalah 58.333.333 rupiah. Jadi hasilnya 41.666.666,67 rupiah. Berikutnya, metode rata-rata tertimbang dengan sistem pencatatan perpetual bisa dilihat pada gambar ini. Jadi nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 62.222.222 rupiah. Dan beban persediaannya adalah 37.777.777.78 rupiah, yang dimana didapat dari 20 juta ditambah dengan 17.777.777.78 rupiah. Metode harga pembelian terakhir dengan sistem pencatatan periodik. Nilai persediaan akhir 70 juta di mana didapat dari 350 dus dikali dengan 200 juta. Dan untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah, untuk rumusnya, beban persediaan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Beban persediaan sama dengan 0 tambah 100 kali 100 ribu ditambah 200 kali 150 ribu ditambah 300 kali 200 ribu dikurang dengan 70 juta, di mana hasilnya merupakan 30 juta. Berikutnya, metode harga pembelian terakhir dengan sistem pencatatan perpetual bisa dilihat pada gambar ini. Jadi nilai persediaan akhir obat-obatan di Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah 70 juta rupiah dan beban persediaannya adalah 33.750.000 didapat dari 17.500.000 ditambah dengan 16.250.000.